Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan cerita sahabat kehidupan hari ini kita akan bercerita tentang penderitaan. Siapa sih teman-teman semua yang tidak pernah menderita? Ada nggak orang di dunia ini yang belum pernah menderita? Kalau ada, wow, hebat sekali. Saya hampir semua orang-orang yang saya temui itu tidak ada yang menderita, semuanya menderita. Dan kita ketahui bahwa kita ini adalah manusia, kita ini adalah Homo sapien, yaitu makhluk hidup yang cerdas, karena kita memiliki pikiran. Manusia itu memiliki kecerdasan sehingga bisa terus bertahan hidup sepanjang sejarah, bahkan memajukan peradaban dan teknologi. Nah, itulah kita, bisa mengembangkan handphone, bisa mengembangkan manusia menuju bulan. Yang sekarang lagi ngetren adalah manusia menuju Mars. Mars akan dijadikan sebagai tempat tinggal nantinya. Nah, itulah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada hewan yang bisa menyamai kecerdasan manusia. Namun hal yang tidak kalah menarik selain dari kecerdasan manusia itu adalah tentang penderitaannya. Homo sapiens. Homo sapiens, tentang penderitaan. Manusia adalah makhluk yang menderita. Iya, manusia itulah makhluk yang menderita. Termasuk diri saya sendiri pun kadang suka berpikir hal yang sama. Jika teman-teman semua merasa sedang menderita, itu hal yang wajar kalau menurut saya. Itu hal yang wajar. Karena semua manusia itu akan merasakannya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak merasakan penderitaan. Semuanya itu merasakan penderitaan. Karena penderitaan ini merupakan sifat yang tak dapat dielakkan. Dia tidak dapat dielakkan. Mau siapapun, mau presiden, mau kapolri, mau kapolda, atau bos-bos, atau siapapun itu, pasti pernah menderita. Dia pasti pernah menderita dengan cara mereka sendiri, yang kita sendiri pun tidak tahu apa. Orang-orang kaya, mau mereka semakmur apapun, mau orang-orang terkenal dan sehebat apapun menjadi seorang manusia, pasti dia akan mengalami penderitaan. Tidak ada yang kebal. Kalau teman-teman semua tidak percaya, coba aja wawancara ke psikiater atau dokter atau psikolog. Mereka pun pasti orang-orang yang sukses dan bersinar dalam hidupnya. Klien mereka itu, iya, klien mereka itu pasti orang-orang yang sukses. Entah anggota DPRD, entah anggota MPR, entah menteri-menteri. Nah, itu klien-klien mereka. Pasti ketika kita berbicara dengan seorang psikiater, maksud mereka bilang mereka itu sedang menderita dengan berbagai macam masalah yang dihadapinya, dan juga tekanan-tekanan dalam hidup mereka. Dan manusia yang memang tidak mau menerima kenyataan ini akan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari rasa penderitaan tersebut. Perasaan memang bisa kita manipulasi, saya bilang. Perasaan itu memang kita bisa manipulasi, bilang kita baik-baik saja, kita bilang sehat. Namun hal itu bisa mengarah ke eskapisme yang menurut saya tidak sehat nantinya ke depannya. Bahkan jika kondisi kehidupan kita sebenarnya sangat baik-baik saja, kita tidak bisa merasa penderitaan di dalam pikiran kita. Ya, di dalam pikiran. Ada yang secara materi mereka terlihat
baik-baik saja. Secara materi, finansial mereka tidak kekurangan, tetapi mereka menderita secara psikis, secara mental, secara pikiran mereka sedang berperang. Itu juga salah satu penderitaan yang banyak kita ketahui. Makanya kalau orang-orang yang bekerja dengan pemikiran itu penderitaannya luar biasa. Mentalnya kena, badannya pun kena. Iya, badannya pun kena. Itu yang sering terjadi untuk orang-orang yang bekerja di perkantoran. Kalau begitu menderita, untuk apa kita hidup ya? Pernah nggak berpikir begitu? Kalau kita diciptakan sebagai manusia hanya untuk menderita, ya itu kembali kepada pemikiran teman-teman semua sebenarnya. Meskipun penderitaan tak terelakkan, namun kita bisa mencari dan menemukan makna dalam setiap penderitaan yang kita alami. Itu pasti ada. Jadi untuk teman-teman semua, jika teman-teman mengalami suatu penderitaan atau apapun itu, coba cari solusi, cari makna. Apa sih sebenarnya nih permasalahan sedang saya hadapi? Karena penderitaan yang kita alami akan menjadi sangat bermakna ketika kita menjadikan kita manusia yang lebih baik dan maju. Ya, ketika kita tertekan atau kita menderita, itu kita bisa menjadi manusia yang bisa berpikir lebih logis biasanya. Ternyata yang membawa manusia bisa sampai ke titik ini selain kecerdasan, ya penderitaan tersebut. Jadi seseorang itu harus menderita dulu, baru dia akan mengetahui makna dalam hidup. Seperti contoh gini loh, kita belajar giat, belajar pagi siang malam, pagi siang malam, itu kan menderita, tapi ending hasilnya adalah sesuatu hal kita pintar, kita memiliki pemahaman atau pemikiran yang logis. Nah itu sama seperti orang pemain bola, dia latihan dari mungkin 7 jam 8 jam, lari, fisik digodok, mungkin dia capek, menderita secara psikis, secara mental, secara badan, semuanya. Tapi ending akhirnya banyak makna. Dia badannya sehat, dia bisa menjadi pemain bola yang luar biasa, dipuja orang-orang. Nah itu. Jadi sebenarnya semua penderitaan itu adalah sebuah pelajaran atau pengalaman hidup. Jadi seseorang jika mau pengalaman hidupnya luar biasa, orang itu harus menderita dulu. Orang itu harus menderita. Ketika dia menderita, dia akan mengetahui, oh rupanya seperti ini penderitaan yang saya hadapi. Berarti saya akan harus melakukan seperti ini. Saya akan gini, saya menderita, saya tidak punya uang, saya tidak ada bayar uang kontrakan. Artinya apa? Makna yang tersambung sana. Kita harus bekerja lebih. Kita harus memutar otak. Nah itu, misalkan, aduh kaki saya sakit, sering semutan segala macam. Maknanya apa? Berarti kita harus rajin olahraga di sana. Nanti kita sehat. Nah itu. Jadi semua penderitaan itu sebenarnya ada maknanya. Tidak ada makna di sana. Tidak ada makna di dalam satu penderitaan. Hanya saja orang-orang itu, mereka hanya berpikir terlalu cepat, sehingga ketika seseorang menderita, dia menyalahkan Tuhannya tanpa melihat kenapa sih Tuhan memberikan penderitaan ini kepada saya. Rupanya saya harus seperti ini, rupanya saya harus seperti itu. Nah itu, bagi teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada yang saat ini sedang menderita, cari maknanya. Kenapa teman-teman menderita dalam kondisi seperti itu? Cari segera solusinya, lakukan, ending akan bahagia. Hingga akhirnya kalian akan mengucapkan kata terima kasih untuk penderitaan yang sudah mengajarkan saya menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Nah itulah kata-kata yang harus teman-teman bisa keluarkan dalam mulut kalian, dalam
tubuh kalian dalam kehidupan kalian. Demikian kata-kata untuk cerita sahabat kehidupan. Salam sahabat kehidupan.